Halo pemirsa SMK GTV, berjumpa kembali bersama aku Hikmah di segmen Pod GTV. Di sini kita kedatangan guru BK SMK Negeri 1 Kendal, yaitu Bu Ilda. Halo Bu Ilda. Halo. Gimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik. Gimana Hikmah kabarnya? Alhamdulillah sangat baik. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai pembentukan identitas diri pada remaja. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja tanya-tanya ke Bu Ilda ya nih, Bu. Oke, siap. Oke. Nah, jadi apa sih Bu yang dimaksud dengan pembentukan identitas jati diri pada remaja dan mengapa hal ini sangat penting dalam perkembangan mereka? Baik, pembentukan jati diri pada remaja terutama ini sangat penting sekali. Karena apa? Karena ini adalah proses remaja di mana dia nanti akan menentukan pola pikirnya, kemudian prinsip-prinsip dia yang untuk menjalani kehidupan kedepannya, kemudian juga cara-cara dia dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dia hadapi nantinya. Seperti itu. Nah, terus apa aja sih Bu faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pembekalan jati diri seorang remaja? Baik, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan jati diri ya? Yang pertama itu ada yang pasti faktor keluarga ya, penting sekali. Akan tetapi untuk saat ini memang mungkin kita tidak bisa memilih ya terlahir dari keluarga yang seperti apa, tetapi dengan adanya podcast kali ini bisa untuk dijadikan pembelajaran untuk kita. Nantinya kita akan menjadi orang tua seperti apa, sehingga nantinya anak kita mendapatkan keluarga yang bisa memfasilitasi dalam pembentukan jati dirinya. Ya, jadi yang pertama tadi dari faktor keluarga ya, itu penting sekali karena pendidikan yang pertama kali kita dapatkan dari keluarga ya. Iya betul sekali. Betul sekali. Jadi kebiasaan di keluarga, kemudian prinsip-prinsip yang ada di keluarga itu penting sekali untuk menentukan jati diri seseorang. Yang kedua, ketika usia remaja ini tak kalah pentingnya faktor dari teman. Nah, jangan sampai nih kalian salah pilih teman sehingga dalam pembentukan jati diri itu tidak terjadi kesalahan, karena ketika terjadi kesalahan dalam pembentukan jati diri ini akan mempengaruhi masa depan kalian. Oh iya pasti tentunya ya Bu. Oke, yang ketiga nih adalah faktor lingkungan. Nah, jangan salah juga kalian memilih faktor lingkungan. Kalau mungkin di usia kalian saat ini jangan salah memilih ekstra atau kegiatan sosial di luar. Jadi pilihlah hal-hal yang positif. Insya Allah ketika kalian memilih lingkungan yang positif, kalian akan memiliki jati diri yang positif. Wow. Nah terus apa sih Bu tanda-tanda yang bisa dikenali oleh orang tua atau guru ketika seorang remaja mengalami kebingungan dalam menentukan jati diri mereka? Oke, tanda-tanda seseorang kebingungan dalam menentukan jati dirinya. Yang pertama, biasanya secara emosi itu labil, ya. Kemudian mudah pemikirannya itu berubah-ubah, pendapatnya berubah-ubah. Jadi kadang berkata A, kadang berkata B. Nah, itu ciri-ciri anak belum menentukan jati diri. Anak kalau sudah menemukan jati diri, maka dia sudah memiliki prinsip hidup. Jadi apa yang dia katakan itu sudah, oh ini pegangan saya, seperti itu. Nah, tadi ciri-cirinya bingung, labil. Kemudian kalau hal yang negatif itu temperamen, ya, karena dia bingung, saya harus ngapain kayak gitu. Tapi dia pengen bener tapi bingung mau ngapain kayak gitu. Terus yang ketiga itu, nah yang harus kita hati-hati adalah salah pergaulan. Nah, jadi biasanya bingung itu kan mau bergaul sama si A atau si B seperti itu. Kalau masih teman sekolah yang masih bisa dikendalikan mungkin nggak masalah ya, mungkin samanya bandel-bandel dikit lah samanya. Yang jadi masalah itu ketika takutnya nih yang sering terjadi itu anak sekolah berteman dengan anak pang atau anak tidak sekolah. Nah, itu sangat mempengaruhi nantinya jati diri untuk menjadi hal-hal negatif seperti itu.
Oh, nah tadi kan udah apa namanya dampaknya ya Bu. Nah kalau semisal udah terkena itu, nah apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang guru BK atau bimbingan konseling atau orang dewasa di sekitar sana untuk membantu mereka menghadapi kebingungan itu? Oke, ini semuanya ya ada teman dari kalian gitu ya memiliki kebingungan dalam mencari jati dirinya. Pasti nanti kelihatan kok orang itu sedang bingung mencari jati diri. Nah itu apa namanya tadi usaha kita apa sebagai guru BK kayak gitu. Yang jelas kita mengenali terlebih dahulu. Kemudian kita mengidentifikasi nih teman-temannya di sekitarnya dia, kemudian di sekolahan maupun di rumah itu siapa aja, latar belakangnya seperti apa. Kemudian awalnya kita ajak komunikasi. Nah lebih jauhnya lagi nanti kita adakan konseling individu, bisa juga mengajak orang tuanya untuk berkolaborasi dalam membimbing anaknya untuk menentukan jati dirinya. Jadi kita nggak bisa ya kerja sendiri kayak gitu. Itu butuh dukungan terutama orang-orang terdekatnya. Gitu. Karena memang itu sangat kalau semisal kehilangan jati diri atau itu memang berpengaruh sekali ya Bu ya. Iya. Nah setelah itu bagaimana cara seorang guru BK membimbing siswa untuk lebih mengenal dirinya? Apakah ada metode atau pendekatan khusus yang digunakan gitu? Oke, untuk mengenali jati diri siswa itu, yang pertama secara umum kita melakukan layanan klasikal. Ya, layanan klasikal itu bisa berupa layanan informasi atau juga layanan orientasi, di mana kita mengenalkan ini nih pengertian jati diri, terus harusnya jati diri yang harus kita bentuk itu seperti apa, kemudian manfaatnya, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan juga kenapa kita harus memiliki jati diri yang baik. Karena itu kembali lagi untuk menentukan masa depan kita yang baik, untuk menentukan langkah-langkah kita dalam menyelesaikan permasalahan yang akan datang. Wow. Nah ini yang terakhir nih Bu, sebagai penutup. Apa pesan atau tips yang ingin Bu Ilda berikan kepada orang tua atau guru dalam mendukung remaja untuk melewati proses pembentukan jati diri? Oke, ini pesan saya kepada orang tua. Sebagai orang tua kita harus tetap terus belajar untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Untuk apa? Menemani anak-anak kita dalam menemukan jati diri yang baik. Nah, kemudian jadilah partner yang terbaik untuk anak-anak kita, baik sebagai orang tua, kita sebagai guru juga, ya, BK adalah sahabat siswa, kita juga berusaha untuk menjadi partner yang terbaik supaya siswa bimbingan kita ke depannya, anak-anak kita menjadi pribadi yang memiliki jati diri yang keren. Wow, tepuk tangan dulu ya. Oke. Terima kasih banyak ya Bu Ilda atas waktu dan wawasan yang sangat berharga yang diberikan kepada teman-teman SMKJ TV yang ada di rumah. Nah teman-teman, gimana nih podcast kita kali ini? Jangan lupa pantengin terus YouTube SMKJ TV. Tentunya jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share YouTube SMKJ TV. Saya Hikmah dan Bu Ilda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.